kapal kan saya jam 7 tuh. Dia maju 11 sampai 7. Jam 7 pada saya. Pagi. Shalom, selamat malam. Yang kedengeran, selamat malam. Puji nama Tuhan. Di sini saya melihat kayaknya berat sebelah. Bapak Ibu yang di belakang, mohon izin maju sedikit yuk. Biar nanti kalau ada teman-teman yang lain belum datang bisa ke belakang. Biar enggak, kenapa? Kedinginan. Biar nanti tengah-tengah ini nggak kosong. Kalau mau maju ke depan, saya ucapkan terima kasih sekali. Biar nggak berat sebelah kelihatannya di sini. Tapi nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang mau maju, nggak apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau tanya sebentar. Di sini ada yang nggak punya masalah? Nggak ada. Yang nggak punya masalah coba angkat tangan. Nggak ada. Berarti semua punya masalah. Masalah apa? Berat badan? Kalau saya masalah berat badan kayaknya ya, lagi berusaha ini buat menurunkan. Atau masalah-masalah lain pun. Tapi kita punya Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Mazmur dikatakan, gak apa-apa banyak masalah, semua orang punya masalah. Tapi Tuhan Yesus yang sanggup untuk melepaskan semuanya. Amin. Amin. Saya mau undang Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus untuk kita bangkit berdiri. Kita mau lepaskan sebuah beban masalah pada malam hari ini. Karena bukan suatu kebetulan kita ada di tempat ini bersama-sama. Karena Tuhan Yesus Kristus yang terbaik hanya terus bersuka cita di dalam Tuhan. Apapun masalahmu, serahkan ke dalam Tuhan karena Yesus Kristus. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini banyak masalah, gak apa-apa. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada siapa? Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres capek. Benar bahwa setiap masalah apapun yang kita punya, kita mau serahkan sama Tuhan Yesus. Pasti semua aman. Ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih. Benar nggak? Datangnya ada pagi, ada siang, kapan aja. Tapi bersama Yesus, ayo kita hadapi sama-sama. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Kita punya Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres capek. Berarti coba tangannya ke depan ke sana, tangan kirinya ke belakang. Kita bikin ulangan, siap ya? Kita joget ke kiri ke kanan 3 kali siap. Ayo bergerak.
di dalam Yesus, ku pasti menang. Siapin tangan hati, siap joget yuk. Ada Dia yang sanggup melepaskan, yang bisa sanggup menyelesaikan apapun semua permasalahan dalam setiap hidup kami. Amin. Kalau saat ini kami mau mulai berdoa pada malam hari ini sebenarnya, mari kita angkat dada kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kuasa, kami bersyukur Tuhan, kalau kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu besar, Allah yang penuh dengan kuasa. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau juga kami boleh ada bersama dengan keluarga kami, teman-teman kami, komunitas kami, dan kami ada di dalam masyarakat juga Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu, penyertaan yang begitu besar dalam hidup. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi itu semua karena kasih. Kasih-Mu yang selalu ada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Mungkin setiap kali sedang mengalami masalah, pergumulan, apapun itu Tuhan, tapi kami percaya Engkau izinkan itu semua terjadi dalam hidup kami, agar kami boleh lebih lagi beriman kepada-Mu Tuhan. Biar kami juga bisa lebih semakin dekat dengan Allah Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh ada dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami mau memulai seminar ini Tuhan, beracaralah dari awal sampai akhir. Biar hanya nama-Mu saja yang dipuji, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Beracaralah Tuhan. Segala kemuliaan tertinggi hanya bagi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Puji nama Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus sungguh baik. Dalam keadaan susah ataupun senang, Tuhan Yesus selalu ada. Mari angkat kedua jempolnya, bersama-sama bersuka cita. Kita katakan, kami mau katakan, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Ini ucapan syukur kami Tuhan, bersorak-sorai bagi Dia, karena hanyalah Dia yang dipuji, ditinggikan dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini ucapan syukur kami Bapa. Buat setiap
Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu begitu nyata dalam setiap kami Tuhan. Kami percaya dalam setiap masalah pergumulan hidup kami, apapun yang sedang kami hadapi Bapa, Engkau selalu ada bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, karena kami punya Engkau, Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Kami percaya Bapa bahwa setiap firman-Mu itu ya dan amin. Janji-Mu juga setia dalam hidup kami Tuhan. Apapun masalah kami, apapun itu semua Tuhan, kami cuma punya Engkau. Kami cuma punya Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang besar. Bapa di dalam surga, ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau nyatakan bahwa bukan karena kami melihat, tapi kami percaya kami punya Engkau, Allah yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapan-Mu selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kebenaran dari-Mu. Nah, Tuhan, kami mau terima kemenangan dari Engkau, bukan karena kami melihat, tapi kami percaya kuasa-Mu Engkau hidup di kami. Karena percaya Kau yang berjanji setia, janji-Mu ya dalam harapanku. Harapan kami selalu ada Engkau di dalam-Mu. Apapun setiap masalah pergumulan kami, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
benar Bapa. Engkau yang sungguh besar, Engkau yang sungguh ajaib, dan Engkau yang sungguh mulia. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan, kalau tidak bersama dengan Engkau. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang berkuasa. Biar kami semakin kecil dan Engkau semakin besar dalam hidup kami Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena tegak kami, tapi itu semua karena kasih yang begitu besar dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bukan karena apa yang kami lihat, bukan karena apa yang kami dengar, tapi kami percaya karena ada Engkau di dalam hidup kami sampai kapanpun Tuhan. Bapa yang baik, kalau sebentar kami mau mendengarkan pelajaran yang dibawakan oleh Bro Krismanto di tengah-tengah kami. Kami percaya dan sepakat Engkau sudah mengurangi dia dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Biar setiap apa yang dikatakan, dibicarakan keluar dari mulutmu, semua itu hanya berasal daripada-Mu saja. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan, mau duduk diam, mendengarkan, membuka hati kami lebih lagi untuk menerima Engkau, mendengarkan pengajaran daripada Engkau. Karena kami percaya juga Tuhan, setiap apa yang kami dengarkan, apa yang kami terima itu akan bertumbuh, bermekar, berbuah, dan buahnya itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan juga dapat kami bagikan bagi orang-orang di sekitar kami. Sembunyikan kami di bawah kaki salib Tuhan. Biar hanya Engkau saja yang dimuliakan, hanya Engkau saja yang ditinggikan. Doa ini kami sampaikan kepada Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu terkasih, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom. Saudara dikasih Tuhan, kita hari ini kita akan masuk ke sesi yang ketiga di dalam seminar dasar kedewasaan Kristiani. Ya, sebelum saya masuk ke materi yang ketiga yang judulnya adalah iman, saya mau mengulang sedikit tentang kenapa sih kita harus jadi dewasa. Kenapa kita harus jadi dewasa? Ya. Pernah lihat pohon mangga? Pernah? Iya. Pernah lihat pohon mangga berbuah ketika batangnya segede gini? Gak pernah. Ya? Pohon mangga gak bisa berbuah kalau batangnya cuma segede gini. Ya. Roboh pohonnya ya. Kalau batangnya cuma segede gini. Pohon mangga bisa berbuah ketika batangnya sudah segede gini. Betul? Ketika batangnya cukup besar, dia bakal bisa berbuah. Nah, sama dengan hidup rohani kita. Bagaimana Anda bisa berbuah kalau Anda nggak dewasa? Anda nggak bisa berbuah kalau Anda nggak dewasa. Ya, oleh karena itu firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 2 katakan begini: setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau kita nggak mau dipotong, kita harus jadi satu. Kita harus berbuah. Oleh karena itu, kita semua harus jadi dewasa, Bapak Ibu. Ya, kita semua harus jadi dewasa. Nah, seminar kedewasaan Kristiani ini terdiri dari 8 sesi. 4 sesi yang pertama ini adalah modalnya, gitu ya. Modalnya kalau mau jadi dewasa, modalnya apa yang harus dilakukan, apa yang harus dimiliki untuk kita jadi dewasa dalam 4 sesi yang pertama. Dan 4 sesi yang terakhir adalah apa yang harus dihindari, ya. Jadi 4 do's and 4 don'ts, gitu ya.
kurang lebih kayak gitu ya. 4 do's dan 4 don'ts. Ya. Jadi yang 4 hal yang tidak boleh dilakukan itu ada di bagian belakang. Ya. Nah, hari ini kita bicara tentang percaya, iman, ya, iman. Setahun yang lalu, istri saya pas lagi liburan anak-anak sekolah, kami sekeluarga mengantar putra saya yang kedua untuk retret di Tumpang, ya. Jadi kami pergi mengantarnya dengan kendaraan dengan mobil, kami pergi ke Malang, ya, nyetir. Berangkat pagi-pagi, istri saya bilang saya yang nyetir. Bapak Ibu, saya duduk sebelahnya, ya. Dia nyetir dari Bandung sampai Malang 10 jam, ya. Itu saya sampai ikut ngerem, Bapak Ibu ya. Duduk sebelahnya tapi udah ikut ngerem, ya. Boro-boro bisa tidur, ya. Boro-boro bisa tidur, nggak bisa tidur, ya. Pertama kalinya istri saya nyetir dari Bandung sampai Malang, ya. Nggak bisa tidur, boro-boro, ya. Itu bilang, mam pelan-pelan gitu ya. Selalu begitu, ya. Sementara, ya, ketika pulangnya, dia bisa bilang, saya nyetir, ya, oke, saya nyetir. Begitu saya nyetir ya, baru berapa kali ngegas semua ngorok, sampai belakang tidur semuanya, ya, tidur semua. Ya. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, ini bicara soal percaya dan nggak percaya, gitu ya. Kalau kita percaya, kita bisa tidur dengan nyenyak, ya. Tapi ketika kita nggak percaya, waduh, ya, duduk nggak ada injakan rem juga ngerem, gitu ya. Iya, itu karena nggak percaya, gitu ya. Karena itu pertama kalinya istri saya nyetir jauh langsung ke Malang, ya. Nah, iman bicara tentang soal percaya atau nggak percaya, ya. Nah, kalau kita mau tahu apa definisinya iman, Ibrani 11 ayat 1 mencatat seperti ini, ya. Ibrani 11 ayat 1 katakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ya. Jadi kalau Anda sudah lihat, Anda nggak butuh lagi iman. Kalau udah lihat barang ini, kalau barangnya udah ada, Anda nggak butuh lagi iman. Justru iman dibutuhkan untuk sesuatu yang belum Anda lihat. Ya, iman itu adalah iman itu dibutuhkan untuk Anda melihat sesuatu yang belum ada hari ini. Itu iman. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau udah kelihatan, itu nggak butuh iman. Kalau udah kelihatan sih ya udah, gitu ya. Tapi iman yang kasih Anda mata untuk melihat sesuatu yang belum kelihatan. Iman adalah mata untukmu melihat sesuatu yang Tuhan janjikan yang belum kelihatan hari. Ya. Nah, kenapa iman itu penting? Kenapa iman itu penting? Karena iman adalah bukti Anda punya hubungan. Orang yang nggak punya hubungan sama seseorang, Anda nggak bisa percaya. Kalau Anda punya karyawan, ya, yang sudah ikut Anda 25 tahun, Anda bisa percayakan banyak hal sama dia. Tapi kalau Anda punya karyawan yang baru kerja 3 bulan, ya, Anda punya cek 200 juta, berani percayakan sama dia? Ya. Karena apa? Kita bisa percaya karena ada hubungan. Ya. Kenapa iman itu penting? Iman itu penting itu karena apa? Karena itu adalah sebuah tanda bahwa Anda punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, iman itu jadi penting karena dia adalah kunci keselamatan.
Ketika nanti kita mati, kita naik sampai di surga ya, Anda nggak akan ditanya berapa banyak kamu sudah sumbang gereja. Anda nggak akan ditanya berapa banyak orang yang sudah kamu bawa ke persekutuan doa. Anda nggak akan ditanya apa perbuatan baik yang kamu sudah pernah lakukan. Dia akan tanya, adakah iman? Ukuran Anda masuk dalam kerajaan surga adalah iman, bukan usaha. Iman. Oleh karena itu dia sangat penting. Karena kalau nggak ada iman, kita nggak punya bagian di dalam keselamatan. Jadi iman begitu sangat penting. Dan yang ketiga, kalau Anda nggak punya iman, Anda nggak bisa terima karunia Allah. Kalau Anda nggak punya iman, gimana Anda bisa terima sesuatu yang baik dari Allah? Anda akan selalu berpikir bahwa ini usaha saya, ini bukan kerjaannya Allah. Sama seperti gambar di atas itu, ada perempuan yang menjamah jumbai jubahnya Yesus. Masih ingat ya? Perempuan itu sakit pendarahan 12 tahun lamanya, dan dia menjamah jumbai jubahnya Yesus. Kalau dia nggak percaya bahwa kalau menyentuh Yesus dia bisa sembuh, ya, nggak akan sembuh. Dia percaya dulu, baru dia bisa sembuh. Dia harus percaya dulu, baru dia bisa sembuh. Makanya iman dibutuhkan kalau Anda mau terima berkat dari Tuhan. Kalau Anda mau terima berkat tapi Anda nggak punya iman, ya, Anda akan selalu berpikir bahwa ini datang dari usaha saya, bukan dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, kalau mau melihat karunia Allah, berkat Allah, Anda harus punya iman. Baru kita tahu, oh, ini datangnya dari Tuhan. Ini adalah karena Tuhan yang baik sama saya. Bapak Ibu, nyanyi kayak tadi ya, Tuhan Yesus paling baik itu paling gampang ketika lagi banyak hantau, betul? Ya, banyak hantau, Tuhan Yesus paling baik gitu ya, paling keras nyanyinya ya. Tapi coba kalau pas lagi cekat, ya, pas lagi cekat, boro-boro bisa nyanyi Tuhan Yesus paling baik ya. Susah sekali ya rasanya ya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, itulah iman. Kenapa iman itu jadi penting? Karena iman membuat kita menghargai apa yang kita punya. Karena iman membuat kita mengerti apa yang kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Itu yang membuat kita bisa melihat itu semua, memaknai itu semua adalah iman. Ya. Nah, mari kita lihat dasarnya, ya, the foundation of faith, ya. Dasar iman itu apa? Dasar dari iman adalah revelation, ya, wahyu. Nah, wahyu kan apa lagi gitu ya? Bukan Romo Vijen ya, Romo Vijen kita namanya Romo Wahyu ya. Tapi apa sih wahyu itu? Wahyu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan, ya, yang membuat Anda mengerti. Bukan karena usaha. Kalau Allah mewahyukan dirimu, ya, Dia yang bekerja duluan, bukan Anda usaha terus tiba-tiba Anda mengerti karena usahamu, bukan. Wahyu itu datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya banyak ada orang yang nggak sekolah tinggi, gitu ya, tapi ketika dia baca firman Tuhan dia ngerti. Nah, bukan karena usahanya, bukan karena sekolahnya, bukan. Tapi karena Tuhan menyatakan sesuatu sama dia. Ya. Dasar dari iman adalah pernyataan Tuhan. Ya. Dasar dari iman selalu adalah apa yang Tuhan nyatakan, Tuhan singkapkan buat Anda. Apa saja? Pertama, ya, caranya Allah mewahyukan diri adalah lewat kitab suci. Ya, lewat kitab suci.
Jadi dasar iman kita adalah janji-janji Tuhan yang kita baca dalam kitab suci. Bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan, aku akan menyertaimu sampai pada akhir zaman, gitu ya. Itu janji Tuhan. Ya. Kalau 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka aku akan hadir. Itu janji Tuhan. Allah mewahyukan diri dalam ayat-ayat yang kita baca di kitab suci. Gimana kita bisa tahu dasarnya iman kita adalah pertama kitab suci. Ya, itu dasar iman. Karena di situ ada janji-janji. Janji yang hari ini, nah makanya tadi saya sebutkan, iman itu kita belum lihat. Hari ini mungkin kita belum lihat. Ya. Tapi karena Allah berjanji, maka kita beriman bahwa kita akan melihat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisikan Roh Kudus secara pribadi. Allah bisa mewahyukan dirinya lewat bisikan Roh Kudus. Tiba-tiba ada dorongan dalam hati. Ya, ada dorongan, ada sesuatu yang muncul dalam hati. Begitu kuat. Nanti saya jelaskan, saya kasih contoh-contoh tentang ini. Ya, bagaimana Allah mewahyukan diri kepada Anda lewat dorongan roh secara pribadi. Dan biasanya ini munculnya pribadi, Bapak Ibu. Ya, pribadi, sangat pribadi. Allah itu bekerjanya sangat personal. Ya. Dia melawat kita dengan cara yang sangat personal. Ya. Makanya Bapak Ibu, kita masuk surga sendiri-sendiri. Ya. Gak pakai rombongan, apalagi pakai kloter-kloter, gitu ya? Enggak. Masuk surga sendiri-sendiri. Ya, masuk surga sendiri-sendiri. Gak ada pakai ordal-ordal ini. Bapak saya pewarta, gitu ya? Enggak bisa pakai gitu ya? Enggak bisa ya? Masuk surga sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Makanya Allah pun mewahyukan dirinya kepada setiap orang sendiri-sendiri. Personal. Dan cara Allah mewahyukan diri adalah karena kita mengerti sifatnya. Ketika kita ketemu dengan orang yang sedang membutuhkan sesuatu, ya, ini orang lagi butuh sesuatu dan kita tiba-tiba merasakan, aduh, dulu saya pernah ada di posisi dia, dan kemudian Anda yakin persis bahwa kalau Tuhan ada di sini, Tuhan pasti tolong dia. Maka saya pun mau menolong dia. Nah, itu ungkapan iman. Ya, Allah mewahyukan diri lewat saya yakin kalau Tuhan ada di sini, dia pasti tolong orang ini. Makanya saya mau ambil bagian. Tuhan pasti sayang sama orang ini. Maka saya mau tolong dia. Nah, pemahaman itu adalah salah satu bentuk caranya Allah mewahyukan dirinya sama kita. Ya. Jadi caranya Allah mewahyukan diri itu banyak. Dan setiap pewahyuan itu menambah iman kita, Bapak. Ya. Menjadi dasar untuk iman kita, fondasi dari iman kita. Membuat iman kita bertambah. Semakin banyak pewahyuan yang kita mengerti, ya, semakin tebal fondasi iman kita. Ya, oke. Ada 3 jenis iman. Ya, yang pertama adalah yang disebut sebagai believing faith, ya, iman kepercayaan. Ini percaya akan kebenaran dasar Kristiani yang bersifat doktriner. Kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda cuma percaya bahwa Yesus itu Tuhan, saya kasih tahu, setan juga percaya Yesus itu Tuhan. Ya, lu nggak lebih dari setan, gitu ya? Iya. Kalau cuma percaya bahwa Yesus itu Tuhan, lu nggak lebih dari setan. Karena setan juga percaya Yesus itu Tuhan. Kita nggak boleh berhenti cuma sampai di situ.
harus naik level ke yang kedua, yaitu namanya trusting faith, iman yang berserah. Iman yang berserah bicara tentang Anda percaya akan Allah, menyerahkan hidup Anda kepada Allah, tapi Anda nggak bikin apa-apa. Saya percaya sih, Tuhan pasti tolong saya. Saya lagi kesulitan keuangan, ya, di PHK, nggak punya kerjaan, ya, hidup cuma dari pesangon gitu ya. Nah, saya pasti Tuhan akan tolong saya. Pasti, yakin Tuhan pasti tolong. Tapi diam aja di rumah ya, nggak cari kerja, nggak usaha, tidur aja gitu ya. Nah itu, Anda cuma percaya memang levelnya lebih tinggi, gitu ya. Saya percaya Tuhan itu baik, ya. Tuhan Yesus paling baik, ya. Nyanyinya udah paling keras, ya. Tapi cicing lain, gitu ya. Nah kalau cicing lain nggak jadi apa-apa, Bapak Ibu, nggak jadi apa-apa. Iman berserah, ya, berserah sama Tuhan. Saya berserah sama Tuhan. Tapi diem aja, nggak jadi apa. Karena apa? Karena Yakobus 2 ayat 17 katakan, iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah nggak bisa cuma percaya tapi diem aja. Anda harus naik ke level yang ketiga, namanya expectant faith. Ya. Apa itu expectant faith? Iman yang berpengharapan. Ya. Anda percaya akan Allah, percaya Tuhan Yesus besar, percaya Dia begitu dahsyat, percaya bahwa Dia bisa bikin mujizat dan menolong Anda, tapi Anda nggak diam aja. Anda berbuat sesuatu. Tahun 2009, kalau masalah ya, 9 atau 2010. Saya beserta dengan teman-teman melayani SADR di Nias, ya, di Mandrehe, Nias Barat. 300 orang muda, ONK 300 orang, ya, SADR. Kami berangkat 12 orang tim plus 6 orang dokter, 18 orang plus 200 kg obat. Ya, kami bawa pergi ke sana, ke Nias. Kalau pagi itu dokter-dokter melayani di 5 puskesmas di sana, 3.000 pasien, ya, di 5 puskesmas yang dilayani. Dan kalau sore mereka membantu kami dalam seminar hidup dalam. Bapak Ibu, Nias itu nggak ada air. Mereka hidup hanya dari air hujan, ya. Mereka hidup hanya dari air hujan. Jadi di paroki Mandrehe itu pastorannya itu, gedung pastoran itu bawahnya itu bak air, ya. Semua air dari atap, genteng, seng, ya, itu ditampung, ditalang, disimpan di bawah untuk persediaan air. Ya. Nggak ada sumur, nggak ada sungai, ya. Jadi semua hidupnya dari situ. Nah, 300 orang mandi bersama, ya. Kira-kira butuh air berapa banyak? Hari pertama masih ada air. Hari kedua persediaan habis. Kami tim dijatah sehari 3 gayung. Mandi 3 gayung gimana caranya? Ya ciprat-ciprat sedikit gitu ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. 3 gayung dijatah. Ya, hari kedua, hari ketiga udah nggak ada air. Apa yang kami lakukan? Kami berdoa. Tuhan, kering, nggak ada hujan sama sekali, nggak ada hujan. Kami berdoa, Tuhan, kirim hujan. Hari kedua udah berdoa, belum ada tanda-tanda.
nggak ada sedikit pun awan itu yang kelihatan nggak ada. Ya. Hari ketiga kami kumpul lagi, kami berdoa. Kali ini setelah selesai berdoa, saya bilang semua keluarin payung. Kemana-mana bawa payung, pakai gue terik gitu ya, maksudnya nggak cerah banget gitu, nggak ada awan. Bawa payung kemana-mana, ya, bawa payung. Sampai SHDR selesai, nggak turun hujan, tapi kami kemana-mana bawa payung. Gitu ya. Saya Tuhan akan kirim hujan. Ya. Karena apa? Karena air habis, pastor juga nggak bisa mandi, ya, udah nggak bisa mandi. Acara SHDR selesai, misa penutup. Habis misa penutup, makan siang bersama, kan biasanya gitu ya. Setelah makan siang bersama, tiba-tiba hujan ya, gerimis tiba-tiba. Aduh, rasanya sukacita banget. Sukacita banget rasanya. Nah, itu ekspektasi. Kita nggak cuma diem, kita berdoa, percaya bahwa Tuhan bisa kirim hujan, percaya. Tapi kita nggak cuma diem, kita tunjukin bahwa kita siap terima apa yang Tuhan janjikan. Amin. Itu. Saya yakin di sini sebagian besar udah dengar cerita anak saya ya. Anak saya ini lahir, anak saya yang keempat, lahir normal, sempurna ya. 1 bulan kemudian setelah anak saya di rumah ya, muncul bercak merah seperti itu di gambar nomor 2. Apa itu? Tumor pembuluh darah ya, di seluruh wajahnya, masuk ke rongga matanya, masuk ke rongga kepala. Dokter sudah bilang dia akan buta permanen mata sebelah kirinya, dan dia akan mengalami gangguan pertumbuhan karena otak sebelah kiri nggak bisa berkembang, ditekan sama tumor. Istri saya udah nangis ya Pak. Kita percaya Tuhan bisa buat sesuatu. Percaya. Tapi kalau saya cuma percaya dan saya nggak usaha, itu cuma berhenti di trusting faith. No. Kita harus sampai pada expectant. Apa yang kami lakukan? Kami cari dokter, berobat, usaha, berdoa iya, percaya sama Tuhan iya, tapi kita juga harus usaha. Akhirnya singkat kata, anak saya kami bawa ke RSCM Jakarta. Ya. Di RSCM ketemu puji Tuhan dengan dokter yang tepat. Dokter yang bilang, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Saya pernah menangani lebih parah dari ini. Aman, bisa. Ya. Saat ini anak saya sudah sekolah, ya. Yang di gambar yang ketiga. Dia udah sekolah, dia udah TK. Tidak ada satupun yang terlambat. Gak ada satu. Mata sebelah kirinya yang dokternya tadi bilang akan buta permanen, ya. Dokter mata sampai bilang, gak usah datang lagi ke saya, sempurna, selesai, beres. Kalau kita nggak ambil langkah, kalau kita cuma diam aja, nggak jadi apa-apa. Iman, expectant faith bicara tentang bagaimana Anda bertindak, bukan cuma berhenti pada percaya, tapi Anda melangkah untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Belum Anda lihat, belum kelihatan. Namanya iman itu pasti belum kelihatan, ya. Tapi Anda melangkah dulu, Anda ambil langkah untuk terima apa yang Tuhan janjikan. Ya. That is expected. Nah, gimana caranya kita bertumbuh dalam iman, teman-teman? Ya, apa yang harus kita lakukan supaya iman kita bertambah? Yang pertama adalah komunitas. Sama
Sama seperti bara api ya, kalau sendirian dia padam. Tapi kalau berkumpul dalam komunitas dia membesar. Sama. Iman juga gitu. Ya, kalau kita sendirian aja bertumbuh sih bertumbuh, tapi lama. Tapi kalau kita kumpul, ya, terus dengar sharing iman dari teman-teman yang lain, wah, itu kayak dapat booster, Bapak Ibu ya, dapat booster, langsung ya, itu langsung fast charging, ya, langsung cepat sekali bertumbuhnya. Kalau apa? Kalau kita kumpul, dengerin, sharing iman satu sama lain. Makanya persekutuan doa harus ada sharing, ya, harus ada kesaksian. Kesaksian iman itu mempertebal, ya, mempertebal iman kita. Yang kedua, firman Tuhan, ya. Roma 10:17 katakan iman tumbuh dari pendengaran akan firman Allah. Semakin banyak Anda mendengar firman yang adalah janji-janji Allah, semakin tebal iman kita. Ini masalahnya orang Katolik yang suka baca kitab suci, ya. Ini yang sering-sering jadi masalah. Nah, karena itu baca, ya, renungkan. Tanpa membaca firman Allah, kita nggak bisa mengenal Allah dan kita nggak bisa kenal janji-janjinya. Nggak ada pewahyuan baru dalam hidup kita. Padahal tadi dasarnya iman, foundation of faith-nya adalah firman, pewahyuan. Kalau kita nggak pernah baca, gimana bisa dapat yang baru? Akan usang terus. Jadi baca firman Tuhan, ya, renungkan firman Tuhan, datang ke persekutuan, dengarkan firman Tuhan, cari. Semakin kita haus akan firman Tuhan, ya, semakin tebal iman kita. Ya. Dan ketiga adalah doa. Doa yang membangun iman, ya, adalah doa yang berserah pada kehendak Allah. Kalau bicara doa, SHDR disuruh doa, ya. Pertumbuhan disuruh doa. Ya. Kalau mau tumbuh katanya harus berdoa. Ya. Sesi 1 2 minggu yang lalu, bukti kalau Anda mencintai Allah, Anda harus berdoa juga, ya. Apa bedanya gitu ya masalahnya? Sekarang apa bedanya? Doa di pertumbuhan, doa di sesi 1 sama doa di sesi 3, ya, di sesi iman. Bapak Ibu, doa penting. Kenapa penting? Doa yang membangun iman bicara tentang doa yang bisa selaras dengan apa yang dia kehendaki. Bukan doa yang bilang Tuhan saya minta ini. Tapi doa yang bilang Tuhan, walaupun saya nggak mau, tapi kalau Tuhan mau, saya berserah pada kehendak Tuhan. Doanya Bunda Maria, ya. Terjadilah padaku menurut kehendak. Itu doa yang perlu untuk membangun iman. Bukan doa yang saya mau ini terus kita doakan dan saya tunggu sampai dapat. Bukan. Tapi doa yang bisa bilang biar kehendakmu yang terjadi, bukan kehendak. Bapak Ibu, ini nggak mudah, ya. Ini nggak mudah. Karena apa? Karena sering kali, ya, kita tuh maunya didengerin, tapi nggak mau ngedengerin, gitu ya. Itu dia. Kita tuh maunya diturutin, tapi belum tentu mau nurut. Nah, kalau kita mau punya iman yang tebal, iman yang bertumbuh, Anda harus berani untuk bilang, biar kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakmu.
Itu doa yang seperti itu. Ya. Nah, ada banyak challenge ya. Iman yang untuk bisa bertumbuh di dalam iman ada banyak tantangannya Bapak. Dan satu-satunya cara untuk kita menebal bertumbuh di dalam iman adalah lewat ujian. Lewat ujian. Nah, ujian iman itu apa? Seringkali Tuhan menguji iman kita dengan problem. Ada di sini yang suka masalah? Tidak ada yang suka masalah, ya. Ada yang suka. Artinya Anda nggak ada yang suka ujian iman. Padahal kalau mau imanmu naik kelas, semua yang mau naik kelas harus ikut ujian. Ya. Semua yang mau naik kelas harus ikut ujian. Nggak ada anak yang mau naik kelas tapi nggak ikut ujian. Nah, apa saja sih tantangan-tantangan iman? Ya. Pertama, perasaan. Bapak Ibu, kalau kita ikut SHDR, habis pencurahan, wah, 2000-an, ya, 2000-an. Rasanya kemana-mana pengen cerita tentang Tuhan Yesus, gitu ya. Tapi ketika banyak masalah muncul di kehidupan kita, ya lama-lama lemes. Terus ketika kita berdoa, kalau dulu berdoa sampai getar-getar gitu ya, sampai getar-getar berdoanya, ya, sampai nangis-nangis bombay lah berdoanya, ya. Sekarang ini kok garing ya, gitu ya. Kok kering gitu, nggak ada lagi getaran-getaran, nggak ada lagi aliran-aliran listrik gitu ya, nggak ada lagi yang seperti itu. Lalu mulai berpikir, jangan-jangan Tuhan udah nggak sayang lagi sama saya, Tuhan udah punya yang lain, gitu ya. Bapak Ibu, ya, ini dia masalahnya kalau Anda selalu terfokus pada perasaan-perasaan. Ya. Ada banyak orang yang mengejar perasaan-perasaan. Hidup rohaninya cuma bergantung pada perasaan-perasaan. Akhirnya apa? Di mana ada retret ikut. Retret di sana ikut, di sana ikut, di sana ikut, di sana ikut. Nggak salah sih. Retret itu kan nggak salah. Ya. Tapi banyak orang yang mengandalkan itu. Ketika dia di rumah sendirian berdoa, nggak ngerasain apa-apa, dia pikir Tuhan udah tinggalin dia. Ini challenge. Iman nggak berdasarkan pada perasaan. Justru kadang-kadang perasaan itu menjadi. Ada satu buku catatan hariannya Mother Teresa. Ya. Kalau Anda baca, ya saya juga kaget. Mother Teresa ada satu saat di dalam hidupnya. Dan bukan cuma ada satu titik di dalam hidupnya, ya, yang terus dia alami sampai dia mati, adalah ketika dia berdoa, dia nggak merasakan buat apa. Baik. Ketika dia sendirian berdoa mencari wajah, dia nggak merasa Tuhan ada. Dia mengalami kekeringan. Lalu di mana dia temukan? Dia temukan Tuhan ketika dia melayani orang-orang yang sakit. Di situ dia menemukan Tuhan. Makanya dia nggak pernah berhenti ngomongin orang. Karena bisa dia temukan Tuhan. Kalau dia berdoa, dia kering. Tapi dia terus berdoa. Bapak Ibu, kalau Anda mau punya iman yang tebal, Anda terus berdoa walaupun kering. Anda tetap bagian. Yang kedua, challenge dari iman,
Tantangan dari iman adalah takut, takut, ya, takut dan ragu-ragu dengan keputusan yang kita buat. Ya, padahal kita sudah bergumul, kita sudah berdoa, kita sudah discernment gitu, ya, kita sudah mendoakan ini, sudah berperkara dengan Tuhan. Ya, kita mengambil keputusan, takut, kita ragu, ini benar enggak ya? Ini Tuhan, ini sesuai nggak dengan apa yang Tuhan mau? Ini keputusan yang baik atau enggak? Kadang-kadang kita ragu, apalagi kalau keputusan-keputusan yang besar, ya. Kadang-kadang kita ragu. Ragu itu manusiawi, ragu itu sangat manusiawi. Ya. Tapi kalau Anda karena keraguan itu Anda jadi nggak mau melangkah, saya mau kasih tahu, Anda gagal bertumbuh naik kelas. Jangan sampai keraguan menghentikanmu untuk melangkah. Dan yang ketiga, tantangannya adalah setan atau kuasa jahat. Ya. Setan bisa menghasut dan mempengaruhi pikiran kita untuk nggak percaya. Dan setan bisa terus mendakwa kita. Bapak Ibu, setan itu kerjanya begini. Kalau Anda baru mau melakukan dosa, setan akan ngomong sama Anda, lakukan aja, semua orang juga lakukan itu. Nggak ada konsekuensinya. Semua orang lakukan itu, lakukan. Kerjain sok. Gak apa-apa, gak ada yang tahu. Semua orang juga lakukan itu. Sok lakukan. Tapi begitu Anda sudah lakukan, dia akan ngomong kembali, apa yang kamu lakukan itu gak ada obatnya. Gak ada pengampunan, itu gak bisa diampuni, itu dosa besar. Nah, itu yang bikin kita gak berani kemudian melangkah dalam iman. Kamu minggu depan bikin ujian ya? Jangan saya deh, saya nggak siap, banyak dosa, gitu ya. Nah itu dia, ya. Pelayanan. Biasa nyanyinya di karaoke, sekarang jadi di persekutuan doa nggak berani, ya. Bisa nanti kesambar petir gitu ya. Bapak Ibu, itu yang sering kali setan lakukan. Dia dakwa kita untuk dosa-dosa yang kita pernah berbuat. Padahal iman kita bilang apa? Dosamu yang merah sudah ditebus dengan darah yang mahal, jadi putih seperti salju. Amin. Itu iman kita, itu janji Tuhan. Nah, setan itu memang suka bikin kamu, ya. Nanti akan belajar lebih banyak di sesi yang ke-8 terkait dengan ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini hal penting, ya. The 3 Christian virtue, ya. Ada 3 kebajikan Kristiani yang kita perlu tahu. Ada iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Siapa yang ngomong ini? Santo Paulus, betul, ya. Santo Paulus. Iman, pengharapan, kasih. Nah, sekarang posisinya di mana? Iman, pengharapan, dan kasih. Pengharapan adalah sesuatu yang belum kita lihat. Sekali lagi, pengharapan adalah sesuatu yang belum kita lihat. Kalau Anda sudah dapat barangnya, udah nggak diharapin dong, benar nggak? Ya, pengharapan adalah sesuatu yang ada di sono, yang Tuhan sediakan, yang baik, yang belum kita lihat. Iman adalah pintu untuk sampai pada pengharapan. Kalau nggak ada iman, kita nggak akan sampai pada pengharapan. Iman adalah jendelanya, pintunya, ya, pintu kaca kayak gini nih, pintu kaca kayak gini. Kita bisa lihat sesuatu ada di sana, tapi kita belum bisa dapat. Ada barangnya di sana. Nah, iman adalah pintunya untuk sampai ke sana. Ya, pengharapan, iman, ya, lalu kasih gimana?
perjalanan menuju pintu itu. Perjalanan menuju pintu itu namanya worship. Worship jangan diterjemahkan sebagai penyembahan biasa ya. Worship itu dalam pengertian luas. Anda berdoa, Anda ikut misa, ibadahmu. Ya, worship itu ibadah. Yang Anda lakukan, datang persekutuan doa, setiap hari minggu misa, pelayanan, itu semua worship. Nah, perjalanan sampai pada iman itu namanya worship. Nah, bahan bakar namanya kasih. Kalau Anda nggak punya kasih, Anda nggak akan pernah sampai pada pintu. Perjalanan Anda akan stuck. Anda nggak akan pernah sampai pada pintu. Nah, untuk bisa sampai ke pintu itu, Anda butuh kasih. Untuk bisa sampai pada pintu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa yang terbesar disebut adalah kasih? Kenapa yang terbesar adalah kasih? Ketika nanti kita sudah sampai pada pintu itu, ya, iman, ya, dan kita sudah terima pengharapan itu, kita sudah sampai di surga, hidup kekal bersama Bapa, ya, sudah dapat pengharapan itu, pengharapan masih ada lagi nggak? Kalau barangnya sudah Anda dapetin, ada lagi nggak? Nggak ada lagi pengharapan. Butuh iman lagi nggak? Nggak butuh. Tapi ketika Anda sudah dapat pengharapan itu, sisa yang terjadi di sana adalah di surga nanti. Cuma ada satu, ibadah. Cuma ada penyembahan. Di surga itu kita kerjanya ngapain sih? Menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Jadi kasih itu yang paling besar. Anda tetap butuh bahan bakar untuk bisa menyembah. Anda nggak lagi butuh iman, Anda nggak lagi butuh harapan karena sudah dapat. Ada satu hal yang paling Anda butuhkan sampai kapanpun, yaitu kasih. Karena kita hanya sisa menyembah. Ya. Bapak Ibu, mari kita bertumbuh dalam iman. Ya. Iman itu walau, bukan kalau. Ya. Iman itu walau, bukan kalau. Kalau saya dapat kantau banyak, nanti saya melayani Tuhan. Itu mah bukan iman, ya, bukan iman. Iman itu walaupun saya nggak dapat fasilitas apapun, saya tetap melayani Tuhan. Itu iman. Itu iman. Walaupun hari ini saya belum melihat kesembuhan yang saya harap, tapi saya tetap percaya dan saya mau tetap berdoa dan saya mau tetap berharap. Nah, itu iman. Iman itu bukan kalau, iman itu walau. Itu iman. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan satu doa kesaksian. 4 tahun yang lalu, saya bekerja di satu perguruan tinggi di Bandung, di Universitas Kristen Maranatha. Saya dosen. Saya mengajar, bidang saya arsitektur. Saya mengajar sudah, tahun ini sudah 20 tahun saya mengajar. 20 tahun, perjalanannya sudah panjang. Dan saya sudah sampai pada posisi yang cukup tinggi di kampus. Jabatan fungsional saya sudah lektor kepala, satu step lagi saya guru besar. Ya. Dapat gelar profesor hanya tinggal satu step lagi, mungkin 1 atau 2 tahun lagi.
lalu posisi pejabat jabatan struktural, saya sudah sampai wakil rektor. Jadi saya mungkin orang Katolik yang jadi wakil rektor di Universitas Kristen gitu ya. Nggak mudah ya untuk sampai pada posisi. Tapi ketika tahun 2020 saya diangkat menjadi wakil rektor, kurang lebih tahun 2021, ketika saya sedang berdoa, Tuhan bilang sesuatu sama saya. Riz, selama ini kan kamu kerja untuk orang yang bisa bayar kamu. Mau nggak kamu kerja untuk orang yang nggak bisa bayar kamu? Wah, bingung saya. Ini maksudnya gitu ya. Itu 2021. Saya ngomong sama istri saya, Mam, Tuhan ngomong begini. Istri saya ngomong, jangan macam-macam lo ya. Anak lu 4, gitu ya. Dia hanya being rational ya. Dia cuma rasional aja. Dia anaknya 4, masih kecil ya. Lu jangan macam-macam lu katanya ya. Kerja buat orang yang nggak bisa bayar saya. Bingung saya. Nah, itu bergumul 2021, 2022. Saya nggak berani ngomong lagi sama istri saya gitu ya. Soal ini saya nggak berani singgung lagi. Dia gua didamprat lagi nanti ya. 2023 tapi panggilan terus. Panggil saya. Ayo please. Ya. Nah, saya tuh sering kali ke kantor tuh jalan kaki, Bapak Ibu. Ya, saya ke kantor dari rumah jalan kaki ke kampus. Dan saat-saat jalan kaki itu adalah saat-saat paling hening buat saya. Ya, karena disitulah saya bisa ngobrol sama Tuhan dengan bebas dan sendirian. Jadi saya jalan, ya. Di tengah jalan itu Tuhan bilang gini, udahlah, kamu tinggalin semua. Saya udah siapin sesuatu yang baru buat kamu. Tapi kamu baru bisa terima itu kalau kamu tinggalin semua yang lama. Saya bilang, Tuhan nggak salah ini. 20 tahun saya kerja ini. 20 tahun. Dan saya bukan dosen yang abal-abal gitu ya. Saya serius gitu ya. Saya ngajar dengan sepenuh hati. Saya lakukan bagian saya dengan sungguh-sungguh. Saya bukan yang asal-asal. Inilah, wah susah sekali. Saya belakangan saya ngomong lagi sama istri saya. Tuhan ngomong begitu. Tapi setelah hari demi hari ya, dan setelah kami kesempatan melihat Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja lewat anak saya yang sembuh gitu ya. Anak saya yang keempat ini sembuh dari sakitnya. Iman kami bertambah. Dan istri saya 2021 udah bilang awas macam-macam ya. Tapi 2023 ceritanya jadi lain. Ngomongnya jadi lain. Dia bilang, yuk kita doain. Kami berdoa bersama. Tuhan benar tak? Ini rencana. Sampai akhirnya tahun 2024 itu kami mengambil keputusan. Oke Tuhan, saya mundur dari kampus. Saya tinggalin. Dan ketika saya sama istri saya sedang berdoa dan saya bilang, ya, deal ya, salaman nih. Saya sama istri saya, deal. Apapun yang terjadi, ya, kita ikut Tuhan ya, Tuhan. Oke. Salaman. Bapak Ibu, saya punya satu buah hard disk, 1 tera. Isinya adalah riset, dokumen riset saya yang saya kumpulkan belasan tahun, termasuk disertasi saya, data-data bahan saya mengajar dan lain sebagainya.
Tiba-tiba hard disk itu rusak. Selama ini enggak, tiba-tiba hard disk itu nggak bisa baca. Saya sampai telepon ini ya, ini coba lu kontak ini harus dibawa ke Jakarta. Saya kontak ke Jakarta, di Jakarta bilang, Pak ini bisa diperbaiki, biayanya 5 juta. Kalaupun ini bisa diganti headnya yang rusak itu, belum tentu filenya masih bisa diambil. Tapi udah bayar dulu ini. Saya ngomong sama istri saya, kami ngahul, ya. Seolah-olah apa? Tuhan itu burn the bridge behind me, gitu ya. Sekali lu ngambil keputusan, there's no turning back, gitu ya. Udah nggak ada lagi, mau balik lagi, ya. Dibakar itu jembatan, ya, nggak ada balik lagi. Tanggal 6 Januari 2025. Saya menulis surat permohonan pensiun dini ke kampus. 6 Januari 2020. Hari pertama masuk di tahun 2025 saya serahkan surat. Ya. Dan Bapak Ibu, kampus belum kasih saya pensiun dini karena usia saya belum 50. Ya, kamu boleh pensiun dini tapi nanti di usia 50. Jadi 4 tahun ini saya akan mengajar sebagai dosen biasa, nggak dikasih beban apapun, ya. Tunggu sampai waktu. Karena kalau sekarang mundur, saya nggak dapat apapun. Nanti saya nggak akan dapat apapun. Kecuali menunggu sampai usia 50. Bapak Ibu, perjalanan iman, ya. Saya nggak tahu Tuhan mau bawa saya kemana. Di satu ibadah, saya bersyukur sebetulnya di kampus Maranatha itu setiap minggu ada ibadah. Ada sekali waktu di satu ibadah, ya, saya datang, kami sedang menaikkan pujian gitu ya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Pas lagu itu dinaikkan, saya udah nangis saja sendirian di bangku belakang, saya menangis sendiri. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, yakin nggak Tuhan saya harus tinggalkan tempat ini? Saya merasa Tuhan ada di samping saya, dia pegang tangan saya, tangan kanan saya. Aku di sini. Dia cuma ngomong gitu aja. Wah, udah saya nggak bisa nahan air mata saya. Saya merasakan Tuhan ada di samping saya di Gabus. Aku ada di sini. Kamu nggak usah panik. Bapak Ibu, akhirnya saya memutuskan untuk bisa. 4 tahun lagi apapun yang terjadi, saya akan tinggalkan. Artinya saya tinggalin semua karir saya, semua fasilitas saya, kesempatan saya dapat beasiswa buat anak-anak saya, semua saya tinggalin. Mau ngapain Chris? Cuma Tuhan mau bilang, aku sudah siapin sesuatu yang baru buat kamu. Tapi nggak tahu di mana. Belum tahu di mana. Sebuah tantangan iman yang besar. Tapi saya sama istri saya bilang, yuk kita melangkah bersama Tuhan. Apa yang kita bisa kerjain hari ini, kerjain hari ini. Setiap hari, ya. Sekarang saya udah nggak punya tunjangan jabatan, nggak punya. Saya cuma dosen biasa. Tapi Tuhan bilang, aku pelihara. Setiap kali kami berdoa, Tuhan, omsetnya kurang Tuhan, Tuhan kirim rombongan lebih banyak. Amin. Tuhan pelihara kami dunia. Oke. Sebelum kita sharing, saya mau ajak Anda untuk
sama-sama naikkan pujian buat Tuhan. Saya percaya ujian iman itu dialami oleh semua orang yang mau naik kelas. Kalau Anda mau naik kelas, Anda harus alami yang namanya ujian. Ujian itu bisa datang anytime dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk sakit penyakit, bisa dalam bentuk masalah di tengah keluargamu, bisa dalam bentuk pergumulan ekonomi, bisa dalam bentuk apa. Tuhan gak pernah janji bahwa hari akan selalu cerah, bahwa hujan gak akan pernah turun. Tapi Tuhan janji bahwa Dia akan selalu menemani kita. Oleh karena itu jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan musim apa yang sedang kita alami. Apapun musim dalam hidupmu, Tuhan selalu ada untuk menolong. Bapak Ibu, oleh karena itu mulai besok pagi-pagi buka jendelamu dan bilang welcome problems, gitu ya. Berani? Selamat datang masalah, ya. Karena kalau masalah datang dalam hidupmu, artinya Anda sedang mau naik kelas, Bapak Ibu. Anda sedang mau naik anak tangga. Tuhan sedang kasih kesempatan untuk imanmu bertambah-tambah. Ya. So, jangan takut dengan masalah. Jangan takut dengan pergumulan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin ku
Kami percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya akan kebaikan dan kasih setia-Mu. Bapa, saat ini kami mohon, tambahkan buat kami iman. Kami gak mau menyerah dengan keadaan. Kami gak mau menyerah dengan situasi. Tapi kami mau berkata, terjadilah kepada menurut perkataan, menurut kehendak-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara di tempat ini. Biar benih firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Meteraikan ini dalam hati kami masing-masing, agar benih-benih itu berakar kuat, tumbuh mekar dan berbuah, dan buah yang kekal untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan sanggup menumbuhkan iman kami. Tuhan mampu memberikan kami karunia iman, sehingga kami terus berbuah, bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita waktunya sharing kelompok ya. Pertanyaan sharingnya yang tadi, masa bukan yang ini. Tapi tolong dulu ditampilkan kelompoknya. Kelompoknya sama seperti yang kemarin, cuma kalau ada yang baru datang, sebentar ya. Oke, boleh. Waktu sharing 20 menit. Sudah? Belum? Yang sudah tahu kelompoknya boleh. Yuk mulai bergerak biar. Nah ini ya. Nah ini. Sudah dilihat? Ada yang baru datang, kelompok 14, kelompok 15. Silahkan, yuk mulai dari sekarang 20 menit. Kalau misalkan ini di bawah nggak cukup, di atas juga nggak apa-apa. Pertanyaan ininya difoto dulu ya. Nanti pertanyaan sharingnya yang tadi dari slide-nya fokus. Nah ini pertanyaan sharingnya ya. Oke, selamat bersharing. Tetap ya, nggak berubah. Terima kasih. Silakan menjawab. Terima kasih. Dan Bapak Ibu, nanti hari Kamis datang lagi, lanjutkan lagi untuk sesi yang keempat. Nanti sharing lagi, cerita lagi, bisa lebih lanjut. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sebelum kita berpisah satu sama lain, dari tentang iman, bahwa kita percaya bukan cuma karena kita dibenarkan, bukan cuma karena iman, tapi juga karena perbuatan kita, biar kita juga tetap terus berserah pada Tuhan. Sebelum kita berpisah satu sama lain, saya mohon Bapak Ibu terkasih, untuk kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk pada malam hari ini.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas pengajaran, atas firman yang kami terima pada malam hari ini. Ingatkan kami terus, ajarkan kami terus, bahwa bukan cuma karena lihat, bukan cuma karena dengar, bahwa setiap apa yang kita dibenarkan bukan cuma karena iman saja, tapi juga dengan perbuatan-perbuatan. Ajar kami terus Bapa untuk selalu berserah kepadamu, biar apa yang kami terima, apa yang kami dapatkan, semua itu hanya berasal daripada-Mu saja. Terus ajar kami Tuhan, biar iman kami semakin kuat, iman kami semakin bertambah dengan perbuatan-perbuatan kami juga. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain, Engkau yang terus jaga kami, lindungi kami, sampai kami nanti tiba di rumah dan istirahat. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami sampaikan melalui putra-putri kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Laurentius, doakanlah kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tadi dibilang kan kita dibenarkan bukan cuma karena iman. Gak apa-apa, walaupun lagu ini cuma mentok kita dibenarkan karena iman. Tapi saat ini kita percaya juga karena perbuatan-perbuatan kita. Amin. Sebelum kita pulang satu sama lain, kita nyanyi lagi sekali lagi, biar lagu ini semakin menumbuhkan iman kita. Kita dibenarkan karena iman.